Kalau stres itu ya, Stres berat ya. misalnya paling banyak itu depresi biasanya. Memang tidak langsung ya, tapi lambat laun bisa terjadi seperti itu. Seringkali kan pikun juga itu bisa ada halusinasi. Iya. Ya, tapi terutama visual ya. Jadi dia melihat dan dia jadi mudah marah, jangan begadang, kurang tidur. Kurang tidur gitu. tuh ya? Iya banyak sih terjadi kurang tidur. Oke. Kemudian ya kalau penyakit-penyakit tertentu ya tentu diobati ya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita mendengar kata lansia kayak tantangan yang paling identik itu adalah pikun gitu ya. Sering lupa dan sulit untuk bisa mengenali lagi pola hidup yang lama gitu, karena banyak penurunan yang cukup signifikan karena kepikunan ini. Tapi akhir-akhir ini banyak kok yang muda juga sering lupa, sama nggak sih? Nanti kita bahas tuntas bersama dokter kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar penyakit lupa bersama dokter kita. Ada Dr. Leni Gustaman SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dokter, apa kabar? Baik. Senang sekali loh ini di penghujung tahun liburan masih bisa ditemani oleh dokter. Kita bahas tentang penyakit lupa hari ini ya dok ya. Ada beberapa mitos yang harus diluruskan, saya mau tanya satu persatu. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau makin banyak belajar malah makin lupa. Nah ini kan kadang-kadang mungkin kalau aku dulu ya dong, sistem SKS, kebut semalam gitu ya. Makin malam makin banyak tuh materinya, aduh malah udah lupa tuh bagian yang pertama gitu kan. Nah apakah ini memang karena cuma istilahnya masalah waktunya yang nggak benar? Karena dipadetin gitu kan ya dok ya, banyak materinya dalam semalam, tapi kalau sebenarnya kalau dipelajari, belajarnya berkala, justru ya ingatannya akan bertahan lama. Nah yang benar mana nih dok, mitos atau fakta kalau makin banyak belajar malah makin lupa? Saya pikir itu mitos ya. Mitos ya dok? Iya, harusnya kan semakin sering diulangi itu semakin tersimpan di memori kita. Semakin terasah gitu kan ya dok ya. Iya. Dan nggak ngaco, mungkin yang saya lakukan kemarin tuh salah timingnya ya dok. Udah buru-buru, tengah malam, jadinya apa yang dipelajari nggak maksimal. Tapi kalau misalnya dilakukan berkala dengan cara yang tepat, justru makin ingat. Iya, betul. Itu ya mitos, jadi jangan diikutin saya ya. Oke, selanjutnya nih dok. Mitos atau fakta kalau pria itu lebih sering lupa dibanding wanita. Nah, apakah ini nggak tahu nih kenapa bisa ada istilah ini ya? Karena kan apa-apa pria suka nanya kan sama istrinya. Ini di mana, itu di mana? Apakah memang karena lupa atau karena pengen diperhatiin aja gitu ya? Nah, ini mitos atau fakta kalau pria itu lebih sering lupa daripada wanita? Ya, itu fakta ya. Oh, fakta. Karena memang ada penelitian, memang memori perempuan itu lebih bagus. Oh iya. Makanya dok, sering apa yang memengaruhi? Hormon kah atau cara pola kerja otak? dari otaknya sendiri. Yang untuk memori itu lebih kecil dari perempuan. Oh. Jadi makanya sering lupa, dan sering kan istri marah-marah, ngapain sih kamu lupa? Iya. Lupa ulang tahun, lupa apa gitu. Iya, Memang betul. untuk memorinya lebih ini. Ini bisa jadi penyebab pertengkaran rumah tangga nih, Iya. kelupaannya para pria ya, lupa ulang tahun, anniversary gitu ya. Bukan cuma lupa tanggalnya, lupa beli kado lagi kan, tambah parah lagi gitu. Jadi ternyata memang ini dipengaruhi oleh memori, ingatannya memang lebih kecil dibandingkan wanita, dan itu fakta. Gitu ya. Jadi mungkin jadi lebih tenang dikit ya para ibu di rumah. Oh ternyata suami saya bukan gak Jangan nyalahin suami gitu ya. Suka lupa aja ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Sesekali lupa itu hal biasa. Ya sesekali kok, dalam satu hari mungkin cuma 2 kali lupa gitu. Tapi kecil-kecil gitu, dan itu normal. Nah sebenarnya ini benar atau enggak? Iya, normal aja sih. Normal aja sesekali lupa. Nggak Terus apa-apa ya. tapi dikasih clue-nya misalnya langsung ingat, itu nggak apa-apa.
Nah, ini nih nanti kita bahas tuntas nih. Kalau lupa udah dikasih clue masih susah, kayaknya perlu ada perhatian ya, Dok ya. Jadi kalau sesekali lupa diingatkan terus dia langsung connect, nggak apa-apa. Mungkin lagi penuh aja kali ya. Ya, terlalu banyak. Ya, betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta, Dok. Kalau setiap lansia pasti akan pikun. Wah, ini nih serem juga kalau setiap lansia pasti akan pikun. Apakah memang suatu hal yang sudah jadi takdirnya secara lahiriah atau gimana, Dok? Tidak juga sih. Memang sih faktor umur berpengaruh ya, tapi tidak semua lansia akan pikun. Tidak semua lansia akan pikun. Lansia yang semua. seperti apakah yang akan pikun? Nanti kita bahas ya, Dok ya, di tema utama kita. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau lupa bisa disebabkan oleh gangguan mental. Nah, ini kan kadang-kadang mungkin memisahkan gitu ya, Dok ya. Ya lupa, masalah mental ya berbeda. Tapi apakah ternyata dari sekian banyak gangguan mental atau kondisi kesehatan mental ada yang impactnya jadi pelupa? Ya. Fakta ya, Dok? Fakta. Kondisi-kondisi seperti apa tuh, Dok, yang biasanya akan menyebabkan orang jadi mudah lupa? Biasanya kondisi depresi. Ya, walaupun dikatakan belum permanen, tapi kadang-kadang lama-kelamaan bisa permanen. Oh iya? Iya. Dan itu si orang menyadari nggak, Dok? Atau orang sekelilingnya yang menyadari? Ya, kalau bisa dua-duanya ya. Kadang-kadang kalau ya ringan, pasiennya menyadari. Tapi kalau berat sudah nggak menyadari. Justru kalau ringan dia menyadari. Iya. Justru yang berat malah nggak sadar sama sekali. Keluarga yang baru sadar. Iya. Itu depresi dan kondisinya juga mungkin ya stres berat gitu ya, Dok ya. Dan dia melupakan bagian-bagian tertentu yang mungkin krusial untuk hidupnya gitu ya, Dok ya. Atau bahkan bagian-bagian, ada yang bilang kan kalau orang punya trauma tersendiri terus dia sakit sekali bagian itu, dia bisa lupa tuh sama hal itu. Ada yang bilang kayak gitu, tapi ada kalau saya pribadi makin sakit makin nggak bisa lupa ya, Dok. Itu benar nggak sih, Dok, sebenarnya? Sebenarnya semua orang pengen melupakan. Mau ya, Dok? Iya mau, tapi tidak semua bisa dilupakan. Tapi memang ya mekanisme itu tubuh otak kita kan, aduh nggak mau deh ini saya ingat-ingat ya. Ya, saya lupa aja, tapi kan nggak selalu bisa. Itu dia. Andaikan kita bisa melupakan kenangan buruk dan hanya mengingat kenangan indah ya, Dok ya. Senang banget. Oh, sering sekali pasien saya, Dok. Ini aduh yang misalnya putus pacar gitu ya. Pengen, Dok, gimana sih supaya saya bisa melupakan 100% tentang dia, tapi kan itu nggak semudah itu ya. Nggak mudah ya. Bahkan kalau masih ada kenangannya, barang-barangnya, itu sulit ya, Dok ya. Kita pengennya pura-pura lupa aja ya, tapi tetap aja sakitnya terasa. Oke, jadi itu fakta ya, Dok ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang kepikunan. Yang saya pengen tahu, benar nggak sih pikun tuh cuma punya orang lansia aja? Jangan-jangan yang muda juga. Nanti kita bahas ya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang pikun. Nah, pikun pasti kita selalu blamingnya ke orang tua, lansia, tapi jangan-jangan kita juga udah banyak loh sering lupa gitu. Nah, apakah kita masuk orang-orang yang sudah pikun juga? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bersama dokter kita hari ini. Tapi untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau tanya-tanya terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Leni Gustaman, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah, kalau bicara tentang pikun ya pasti tentang daya ingat ya, Dok ya. Ini kan bagiannya ada di otak. Nah, sebenarnya kalau mungkin secara anatomis dan secara fungsinya, di mana sih memori itu tersimpan, Dok? Di otak bagian mana dan bagaimana cara kerjanya? Memori itu yang ada di beberapa tempat ya, bisa di korteks ya, bagian frontotemporal ya, di bagian depan, di bagian samping, kemudian ada juga di daerah hipokampus, kemudian ada juga di daerah otak kecil namanya cerebellum.
Jadi banyak nih pos-posnya Iya, ya iya. untuk memori. Nah, cara kerjanya untuk kita bisa mengingat gitu kan, karena orang gini, ingatan sama daya tangkap kan beda ya dok ya. Untuk bisa diingat dengan baik kan daya tangkapnya juga harus baik gitu. Nah, sebenarnya ada korelasinya nggak dari kalau daya tangkapnya lemah berarti orang akan mudah lupa atau gimana? Atau sebenarnya enggak, ya salah pemahaman aja yang disimpan. Gimana dok? Ya itu memang berbeda-beda ya. Ada orang nangkapnya cepet, lupanya cepet. Iya. Ada yang kalau belajar agak lama, tapi tersimpannya lama. Ya memang otak itu kan beda-beda, ada memang fungsi-fungsinya ya. Tapi yang paling penting sih sebenarnya kalau cara kita menyimpannya, jadi kan kita menerima informasi dulu, kemudian cara penyimpanannya, ya kan ada yang namanya memori jangka pendek dulu, sesudah itu jangka panjang. Kalau kita nyimpennya bagus dan pada saat disimpan tidak ada masalah, ya itu biasanya akan tersimpan lama. Proses apa yang bisa buat memori tersebut tidak tersimpan lama dok? Apakah dalam proses tertentu dia menyimpan dengan cara yang salah? Kan banyak juga orang belajar aja cara macam-macam ya dok ya. Ada yang visual, saya harus lihat dulu gambarnya, Ya betul. terus videonya gitu ya. Saya bisanya ingatnya kalau begitu gitu. Nah, untuk mencapai titik itu aja kadang-kadang kita nggak ngerti cara yang tepat untuk kita mengingat suatu aja. Ada kan yang namanya tipe visual ya. Kalau dia belajar, dia harus lihat. Misalnya dia belajar tulisannya dia harus lihat. Kalau perlu ada yang pakai warna, gitu ya. Betul. Ada juga yang tipe auditorik. Harus dengar ya. Ya harus dengar. Jadi makanya ada yang kalau belajar itu teriak-teriak, dia keluarin suaranya. Betul, betul. Ada yang sampai kalau mau belajar itu direkam dulu. Direkam, terus nanti diputar ulang-ulang supaya dia nggak setengah mati membaca kan. Oke, betul. Tapi kalau dia lihat aja dia nggak mampu. Nggak masuk. Ya, tapi ada juga yang harus lihat ya. Saya dulu punya teman ya, pada saat kita ujian namanya ujian anatomi itu kan bahasanya bahasa Latin kan. Betul. Antara yang kita baca dengan kita tulis kan beda. Dia belajarnya sistem cepet. Tiba saatnya dia harus nulis, dia nggak bisa nulis tulisannya. Dia nggak tahu. Dia hafal bacanya, tulisannya dia nggak hafal. Iya. Karena dia mungkin auditori aja gitu ya dok ya. Ya, Dia nggak jadi pernah beda-beda lihat. ini. Betul. Nah, untuk sampai titik itu ya, ini kan sebelum masuk sampai nanti ke pikunan, itu sebenarnya kan prosesnya panjang dari kita dari kecil, muda, dewasa. Ini hal-hal yang mungkin sebenarnya akan menentukan kita nanti lansianya gimana kan ya dok ya. Nah, untuk sampai kita tahu cara kita bisa menyimpan memori dengan lama, dengan cara yang tepat karena kita individu yang berbeda, itu kadang-kadang kita juga nggak kenal, makanya sering banget kok anak saya nggak berprestasi, mungkin cara belajarnya salah kayak gitu. Nah betul. itu cara mengenalinya ada tesnya nggak sih dok? Tidak, gini aja. Biasanya sih kan gurunya atau orang tuanya kalau dia perhatikan aware, dia tahu tuh caranya anaknya gimana. Jadi ya itu seperti misalnya sistem orang SKS itu sebenarnya nggak bagus memang ya. Betul. Cara penyimpanannya kan nggak bagus. Betul. Kan katanya gitu ya dok ya. Iya. Cepat ingatnya, lupanya juga ya, cepat. nanti misalnya mungkin aja bisa belajar malam hari, pagi dia bisa ingat, tapi cepat lupa. Kalau kita simpen pelan-pelan, secara teratur gitu ya, itu juga lama. Itu dia. Memang kadang-kadang kita mikir kalau bisa lebih dekat dari waktu tes ujiannya kita baca akan lebih cepat ingat. Lebih mudah ingat, tapi memang lebih mudah hilang juga tuh memorinya ya dok ya. Kalau dalam waktu dekat itu sebenarnya review aja ya. Harusnya sudah dimasukkannya lama. Ya, gitu dimasukkannya ya. lama. Jadi sudah menetap di situ tinggal di recall. Ya, di recall. Nah, yang permasalahan ketika kita buru-buru,
kita baru masukin, ya memang sih ada waktu tertentu kita ingat, tapi di situ dia pergi Cepat begitu lupa saja. juga. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini akan ada efeknya juga nggak buat nanti jangka panjangnya? Memang kita nggak mudah juga, istilahnya memorinya tidak tersimpan, tidak dikelola dengan baik, nggak terbiasa, dan akhirnya juga punya efek jangka panjang. Iya, nggak bagus. Oke. Jelas harusnya kan kalau penyimpanannya bagus, jangka panjang itu masih ingat harusnya. Itu dia. Jadi jangan sampai cara-cara semacam ini dilakukan bertahun-tahun, menahun, sebenarnya jadi rugi karena mungkin kita harusnya bisa punya kondisi yang lebih baik ya dok ya untuk menyimpan memori, mengelolanya, dan akhirnya aplikasinya dan outputnya juga jauh lebih baik. Betul. Ya. Nah, kalau bicara tentang ingatan, ini kan ada yang istilahnya short term sama long term gitu ya dok. Nah, bisa dijelasin nggak dok, apa perbedaan yang cukup signifikan? Short term tuh ada jangka waktu berapa lama yang bisa dikategorikan, oh ini memori pendek aja? Gitu. Oh short term itu cuma sekiannya, sekitar 30 detik aja. 30 detik aja? Oh. Iya. Dan item-itemnya juga nggak bisa banyak. Ya maksimal dikatakan 7 item aja. Oke. Seperti kita menghafal angka gitu ya dalam 30 detik yang lalu, itu short term? Ya, short term. Oke. Yang dibilang long term berarti lebih dari itu sudah masuk ke dalam memori yang panjang harusnya? Panjang, iya. Oke. Dan itu sebenarnya kemampuan tersebut akan mulai menurun di usia berapa tuh dok? Kadang-kadang kan soalnya kita selalu bilang, aduh kalau yang lupaan itu biasanya orang tua. Tapi makin kesini yang muda juga makin sering lupa gitu ya. Iya. Nah udah mulai menurun daya ingat kita, penyimpanan memori kita biasanya lazimnya harusnya di usia berapa? Ada yang mengatakan sebenarnya di atas 30 sudah mulai penurunan tapi dikit-dikit. Oke, pelan-pelan. Ya pelan-pelan. Tapi kenyataannya ini yang perlu kita tahu. Dewasa ini kenyataannya apakah penurunan cukup drastis untuk yang masih muda ini? Iya, karena untuk yang misalnya nih, ya kan perlu ini juga ya pola hidup sehat. Ya sering kalau kurang tidur, terus ya sering ya sekarang sih minum alkohol gitu-gitu ya. Iya betul. Merokok itu juga mengganggu ya. Jadi kan sering kan orang ya sekarang sistem-sistem online, tidurnya subuh-subuh itu mengganggu sebenarnya. Live sampai pagi ya dok ya. Waktu nonton live orang sampai pagi baru tidurnya pagi gitu, dan ternyata kurang tidur, pola hidup nggak sehat itu berpengaruh pada daya ingat kita. Daya ingat ya, betul. Sampai batas apa sih masih dikatakan aman? Karena ada orang yang memang dia sudah udah dicap aja emang dia orangnya suka pelupa gitu ya. Tapi ya udah dinormalisasi saja gitu. Ya pelupa tuh kayak emang ada sebagian orang yang orangnya tuh susah ingat aja gitu. Tapi sampai di tahap mana kita masih bisa memaklumi dan ini tidak menjadi isu bahwa ini ada gangguan kesehatan? Kalau dia itu kita suruh coba deh, kamu ingat deh. Lama-lama ya dia bisa, dia mampu. Itu masih aman. Tapi kalau dia lupa terus kita kasih clue dia sama sekali nggak ingat? Sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa dan nggak kebayang gitu ya. Misalnya benda apa, momen apa, itu tuh udah mulai harus jadi warning berarti? Iya, betul. Ada yang nggak bisa disuruh ingat pun nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Bahkan faktanya salah lagi ya kadang-kadang. Enggak, saya ingat saya taruh di sini, padahal emang nggak pernah dia taruh di sini gitu ya. Dia meyakini. Ini sebenarnya sudah perlu istilahnya perhatian khusus. Iya, itu. Oke. Yang paling parah itu kalau istrinya aja dia nggak inget. Wow, bisa tuh dok? Bisa. Kan sebenarnya ada 7 tahapan. Ya. Apa aja tuh tahapannya dok? Ya jadi kalau tahapannya itu, kalau tahap 1 dengan tahap 2 itu orang lain belum tahu. Tidak terlihat sama sekali, tidak terasa? Tidak terasa. Mulai sekitar 4 lah, 4-5 itu sudah mulai ya orang sudah melihat dia kok lupanya kok buat janji nggak bisa. Sering banget lupanya. Tapi kalau yang ekstrim itu, yang 6-7 itu yang benar-benar ekstrim banget. Sampai benar-benar bisa lupa orang gitu dong? Lupa orang. Lupa orang, terus kalau nama paling, ya misalnya gini, dia tanya,
namanya siapa? Kita jawab, tapi nggak tersimpan. Pasti belum 5 menit dia nanya lagi ulang. Jadi kalau orang yang suka nanya ulang terus, ini orang ini berarti nggak nyimpen ini. Wow, menarik. Kayaknya sering tuh. Sering banget akhir-akhir ini kita menemukan orang demikian gitu ya. Entah emang nggak peduli atau memang sudah ada masalah, Ya, gangguan. bisa memang mungkin dia nggak konsen. Nggak ya. konsentrasi. Nah itu kan perlu istilahnya kita perlu tahu ya dok ya, membedakannya agar jangan sampai kita memaklumi emang yang lupanya emang kurang konsentrasi sama yang lupa sudah ada gangguan kesehatan nih, kita harus benar-benar paham karena jadi penanganannya harus tepat dan cepat. Iya, benar. Karena iya. kalau sudah memang benar-benar sudah terjadi atrofi ya, Iya. pengecilan otak itu sebenarnya obatnya untuk dibalikkan kan nggak ada, untuk mempertahankan aja. Karena otak nggak bisa teregenerasi dengan Iya, baik juga ya. betul. Kalau sudah rusak ya rusak gitu ya. Nah sebelum sampai tahap ke sana nanti kita bahas gimana sih untuk lebih aware dan lebih cepat memahami gejala-gejalanya. Tapi usai jeda ya dok ya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pikun, penyebabnya dan penanganannya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Leni Gustaman SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dok, tadi kita terpotong pada ternyata ini bisa jadi loh dialami oleh orang yang kalau pikun kan identiknya lansia gitu ya dok ya. Tapi ternyata tadi pas saya break ada loh yang usianya masih 40 tahun ya dok ya. Itu sudah mengalami kepikunan. Nah sebenarnya ada nggak sih batasan usia tertentu yang memang sebenarnya secara alamiah memorinya tuh akan hampir semua manusia akan mengalami penurunan tapi yang normal gitu ya. Apakah sebenarnya ada SOP-nya atau mungkin standarnya tertentu dok? Ya gini, sebenarnya memang potensi untuk terjadi kepikunan itu pada usia lansia ya. Harusnya, normalnya ya. Jadi penurunan misalnya 50 ke atas sudah agak menurun, 60 lebih turun dan seterusnya. Tapi ada juga yang orang lebih cepat. Lebih cepat. 40 sudah pikun. Nah ini kan berarti ada yang abnormal kan ketika dia lebih dini lagi kepikunannya datang gitu ya, tingkat memorinya menurun. Apa aja yang bisa menyebabkan orang tuh pikun dini dok? Ya banyak faktor ya, misalnya ada juga faktor genetik. Genetik? Ada yang genetik. Ada yang faktor penyakit ya. Komorbidnya gitu ya? Ya misalnya setelah stroke, ya jadi ada gangguan, kan ini ceritanya kan masalahnya kan di otak ya. Betul. Jadi fungsinya terganggu ya pasca stroke. Bisa juga karena diabetes. Diabetes dok? Bisa, iya. Oh iya. Bisa karena penyakit otak Parkinson. Itu banyak sering terjadi, lebih mudah pikun gitu ya. Atau pernah trauma, misalnya kecelakaan, kena otaknya, itu juga lebih gampang pikun. Oke, nah itu kan penyebab-penyebab yang memang secara fisik gitu ya, dia terkena gitu kan ya dok, komorbidnya. Memungkinkan nggak sih seseorang pikun dini karena psikisnya? Bisa, bisa apa juga. yang bisa terjadi dok? Iya, karena kalau stres itu ya, misalnya paling banyak itu depresi biasanya. Memang tidak langsung ya, tapi lambat laun bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi kepikunan lebih dini. Dan itu bisa terjadinya pikunnya lumayan drastis ya dok ya. Bahkan sampai lebih dari yang lansia bisa aja terjadi ketika stres dan depresinya berat. Walaupun usianya masih muda. Ya bisa. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa saya masih muda, itu pikun masih barang yang nggak mungkin terjadi pada saya gitu ya, lupa dikit-dikit nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu ya dok ya. Kadang stres juga kan pelan-pelan datangnya kan, nggak langsung gitu kan. Nah
ini yang membuat kita mungkin pola hidupnya juga nggak baik juga, karena stres juga makin berantakan, ditambahlah masalahnya nggak dirilis, ya udah tiba-tiba pikun deh, usianya masih 40-an gitu ya dok ya. Jadi harus intervensi secara dini ya. Nah itu dia. Nah kalau kita bicara tentang pikun yang memang normalnya lah ya, lansia punya ini ya, itu ada tahapnya juga nggak sih dok? Atau ada tingkat keparahannya nggak? Sebenarnya gini, kalau misalnya yang paling banyak itu kan Alzheimer ya. Iya. Alzheimer itu terjadinya biasa lebih pelan. Tapi kalau yang vaskuler, yang multi infark itu cepet, biasa mendadak banget. Kelihatan ya. Ada pasien saya normal-normal, kemudian setelah itu tiba-tiba lupa semuanya. Sama sekali dia nggak ingat? Dia nggak ingat. Biasanya bagian-bagian apa? Apakah ada ciri khas tertentu yang dari orang pikun ini yang dia akan lebih mudah lupa untuk memori-memori tertentu yang memang sebenarnya kadang-kadang kan kayak misalkan lupa istrinya, itu kan hal yang harusnya paling diingat gitu ya dok. Apakah memang mengacak aja? Random atau mungkin ada ciri khas tertentu nih, kalau orang pikun dia akan lupa bagian-bagian ini justru gitu. Itu nggak pasti ya kalau random ya berarti itu, ya random aja. Soalnya kan kadang-kadang kita suka bingung gitu ya ketika orang-orang yang mulai dalam kepikunan, bukan cuma memorinya yang terganggu, kok dia juga jadi berubah ya, berbeda secara perilaku, ada linglungnya, oh iya betul, ada cepat marahnya. Nah ini kadang-kadang kita kan nggak aware nih dok, ada nggak sih gejala-gejala itu, apakah memang lumrah dan selalu terjadi, dan apa yang menyebabkan mereka juga jadi kayak berbeda gitu perilaku dan mungkin karakternya? Karena kan masalahnya yang terkena dampaknya kan di otak ya. Oke. Jadi seringkali kan pikun juga itu bisa ada halusinasi. Oh iya? Ya tapi terutama visual ya. Jadi dia melihat dan dia jadi mudah marah. Kemudian atau ada juga yang paranoid ya. Curiga istrinya selingkuh padahal enggak gitu. Aduh. Macam-macam. Ada juga yang jadi pemarah banget. Yang sering repot itu kan yang kalau pakai pengasuh ya, pengasuhnya dicubitin. Ada sampai gitu? Iya, sering dicubitin, kemudian dituduh ngambil duitnya padahal enggak. Iya, sering gitu. Sampai seperti itu, dan jadi dia bisa meyakini suatu hal yang mungkin sebenarnya nggak terjadi gitu? Iya. Dan ini tahapannya bisa ada yang tadi yang dokter bilang kalau seperti Alzheimer pelan-pelan, ada yang langsung drastis. Ya, ada berarti ketika orang di titik mana kita harus bawa keluarga kita, kan kadang-kadang kita yang sadar ya dok ya, kita yang sadar keluarga kita kayaknya udah mulai pikun nih. Kalau kita yang pikun mah kadang-kadang nggak inget ya harus berobat. Nah di titik mana kita mulai kayaknya ini udah harus deh dibawa ke profesional atau ke dokter? Ya yang sudah misalnya jangan nunggu sampai berat ya. Kadang-kadang yang ringan-ringan ini loh. Ya sudah kok lain ya. Biasanya sih melihat dia menaruh barang itu hal-hal yang kecil. Yang biasanya sih dia naruh barang di tempat tertentu kok jadi selalu beda. Terus seringkali yang pikirannya yang aneh-aneh, yang nuduh-nuduh gitu. Ini sebenarnya udah di tahap itu aja udah mulai. Kadang-kadang soalnya kita berpikir namanya orang tua ya, emang kadang-kadang mulai kayak anak kecil lagi, suka digituin kan dok ya. Padahal ini sebenarnya tanda-tanda ya dok ya. Tanda-tanda kita sudah mulai bawa ke profesional. Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir enggak kok, orang tua saya, oma opa saya nggak sakit gitu kan. Nah ya karena nggak ada efek yang terlihat luar biasa, karena kan nggak nyeri, nggak apa gitu. Tapi kalau kita nggak memberikan penanganan yang cepat dan tepat, biasanya penurunannya sampai kayak lebih cepat. Dan impactnya akan lebih sulit lagi untuk diperbaiki. Iya jelas, banyak terjadi. Ada salah satu pasien saya ya, dia ini ibu ya, dia benci suaminya, suaminya. Jadi kamu tanpa alasan, kamu jauh-jauh deh gitu. Jadi kalau kebetulan pasien saya ini kan anak tunggal. Dan jadi kalau dia pergi kerja, tapi ada CCTV gitu. Jadi kalau dia pergi kerja,
ya anaknya pergi, suaminya diusir, dikunci pintu. Suaminya nggak boleh masuk. Oh ya, jadi si anak yang sadar karena CCTV orang tuanya? Iya, kelihatan kok ibu saya ini kok aneh. Terus jadi pokoknya musuhan banget sama suami. Padahal dulunya nggak gitu. Apa yang terjadi, Dok? Iya, karena kan kalau pikun itu otaknya itu terganggu ya. Jadi memang waktu di MRI dia ada penyusutan ya. Akan terlihat ya, Dok ya, dari hasil MRI-nya ya, Dok ya. Berarti nanti Iya. kalau datang ke rumah sakit biasanya akan ada pengecekan demikian sebagai pengecekan penunjang. Semuanya kita cek ya, darah juga ya, labnya. Kemudian ada kita tes juga gitu ya. Ternyata memang ada penurunan. Tapi dia nggak menyadari itu semua. Betul, jadi kadang-kadang kita berpikir penyakit yang nggak terasa itu nggak bakal bisa terlihat. Iya. Enggak loh, itu bisa terlihat bahwa secara fisiknya juga mungkin udah bisa kegambar ya, Iya. Dok, ada penyusutan. Dan bayangin kalau itu nggak ditangani akan makin menyusut lagi dan akan makin sulit ya. Oke, nanti kita lanjut lagi nih, Dok. Bagaimana sih pengobatannya, tapi setelah jeda ya, Dok ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang pikun. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Leni Gustaman, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Tadi kita sudah masuk pada, oh ya nih udah sadar ada masalah, datanglah ke profesional, ke dokter, dan ada pemeriksaan penunjangnya ada beberapa gitu ya, Dok ya. Yang mulai dari MRI, tes darah dan segala macam. Nah, dari situ baru ketahuan sebenarnya faktor penyebab utamanya apa, karena bisa beda-beda ya, Dok ya. Nah, setelah ketahuan orang langsung takut nih. Aduh, ini kan terapinya pada otak ya. Terapi yang dilakukan apa? Nanti otak saya diapa-apain lagi. Nah, itu kan banyak orang kurang paham. Sebenarnya terapi yang akan dilakukan untuk orang-orang yang mengalami pikun itu apa aja, Dok? Ya biasanya kita memberi obat aja ya untuk mencegah lebih parah. Bukan mengobati sebenarnya ya. Kita tidak bisa mengembalikan otak yang sudah menyusut gitu ya. Tapi mempertahankan supaya tidak bertambah parah. Jadi pikun itu sebenarnya nggak bisa diobatin, Dok? Enggak. Cuma dibantu progresnya jangan sampai terlalu turun. Ya kalau makanya lebih bagus mencegah kan. Betul. Kalau sudah terjadi kita nggak bisa balik ya. Itu kan permanen ya. Cuma jangan sampai terlalu cepat. Ya terlalu cepat. Dan kita juga obati ya kalau ada simptom lainnya, misalnya ada halusinasi, nggak bisa tidur, itu juga perlu istilahnya hal-hal yang gejala lain yang memperburuk ini perlu istilahnya diredakan, jangan sampai sering muncul karena akan memperburuk memorinya juga. Nah, kalau memang terapi obatnya itu harus dilakukannya seumur hidup kah atau gimana, Dok? Karena kan memang berarti kan kualitas hidup harus dijaga terus kan seumur hidupnya, karena kepikunan akan terus berjalan gitu. Apakah bisa dihentikan? Ya menyusutnya nggak bisa balik, tapi jangan sampai menyusut lebih lagi. Diupayakan sih. Diupayakan. Dan berarti dia harus minum obat seumur hidup kah atau bagaimana? Kalau untuk obat pikunnya itu ya, itu memang seumur hidup. Seumur hidup? Ya. Tapi untuk yang simptomnya itu, ya kalau memang sudah bisa tidur, kadang-kadang kita bisa turunkan dosisnya. Lama-lama ya, setelah polanya sudah mulai baik gitu ya. Nah tadi dokter benar bilang bahwa sebenarnya ya harusnya dicegah. Tapi pencegahannya itu dimulai dari kapan, Dok? Kalau belum ada lupanya kan ya nggak berobat ya. Dimulai dari kapan? Apakah sebenarnya saat kita sebenarnya masih baik-baik saja, pencegahan itu bisa dilakukan tindakan preventifnya, misalnya ada vitamin khusus atau ada makanan yang perlu dimakan atau beberapa cara pola hidup yang memang harusnya diterapkan gitu. Apa tuh, Dok? Pencegahan yang tepat? Pencegahannya itu ya pertama tentu pola hidup sehat ya. Jangan
jangan begadang, kurang tidur. Kurang tidur gitu. tuh ya? Iya banyak sih terjadi kurang tidur. Oke. Kemudian ya kalau penyakit-penyakit tertentu ya tentu diobati ya. Kalau misalnya ada hipertensi, ya jangan sampai, kan biasanya kalau dia hipertensi kemudian stroke, setelah itu biasa lebih mudah untuk terjadi pikun. Kemudian kalau ada diabetes juga, ada penyakit yang lain yang saya katakan misalnya Parkinson, itu semuanya kita ngobatin. Kalau dia misalnya alkohol, ya tentu kebiasaan ya. Kebiasaannya yang diobati gitu ya? Ya kebiasaannya. Kemudian ya itu yang sering orang katakan senam otak gitu. Nah iya, itu apa sih dok? Senam otak itu? Untuk merangsang otak itu kan, jadi memang ada dalam kan ada bentuk games gitu kan katanya. Itu games, terus sering mengisi teka-teki silang, sudoku, itu bagus sebenarnya. Oh itu bagus. Jadi sebenarnya yang dibilang senam otak itu tuh ya sebenarnya hal-hal yang sebenarnya kita udah kenal dari dulu ya. Nggak harus melihat satu desain yang bagaimana gitu ya. Iya, dan kalau sering membaca itu bagus. Ada kan orang punya kebiasaan memang membaca, ya itu bagus sebenarnya. Itu dia, kayaknya kita mulai meninggalkan. Kita cuma baca, bukan baca ya, lihat konten sekarang ya, yang lebih mudah gitu ya sudah disajikan. Tapi bacanya udah males. Oke, sebelum kita lanjut nih dok, ada pertanyaan dari pemirsa, lihat DM Instagram, saya bacakan ya. Dari @bella, pertanyaannya. Dok, mama saya usia 73 tahun, sejak kepergian papa beberapa tahun lalu jadi lebih diam. Moodnya juga sering kacau, suka marah-marah dan sering banget lupa. Jadinya kami yang jadi sasaran marahnya, ya, itu pikun, gangguan mental atau apa ya dok ya, terima kasih. Nah ini sering terjadi ketika habis kehilangan berat, kehilangan pasti berat lah dok ya, kehilangan besar lalu traumanya cukup berat, kok langsung berubah dan istilahnya bukan cuma karakter dan moodnya aja, dan ini kok nggak sementara, makin lama makin menurun, bahkan sampai ingatannya. Nah ini terjadi sama ibunya Mbak Bella nih, usia 73 tahun. Yang ingin ditanyakan ini kenapa dok? Pikunkah, gangguan mental atau apa? Itu kita harus periksa ya. Oke. Tapi ya kalau dikatakan kehilangan, kemudian dia moodnya, itu pertama pasti ada gangguan moodnya ya. Ya, oke. Ya, biasanya sih kan depresi ya, kalau jadi diperiksakan mesti apakah karena depresinya aja, karena kalau kita biarin biasanya gampang terjadi pikun. Oke. Ya, kalau masih dalam tahap depresi kita hanya mengatakan kan pikun itu demensia ya. Kalau depresi itu pseudo demensia, maksudnya demensia yang belum true ya, jadi masih palsu gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa benar-benar asli gitu ya? Iya, jadi menetap begitu? Jadi menetap. Jadi sebaiknya cepat diperiksakan. Oke. Iya. Orang ke psikolog dulu nomor 1 ya, tapi kayaknya sih lebih bagus ke psikiater ya, karena kan udah jelas ya. Betul. Gitu ya. Jangan kita tunggu sampai berat. Orang ke psikiater kan nggak mesti gila. Orang kan sering kayak gitu, kok aku ke psikiater aku nggak gila gitu kan, itu stigmanya sih paling banyak. Padahal bukan itu loh, banyak hal yang memang bisa diselesaikan di meja dokter psikiater gitu ya. Dan didampingi ya, misalnya kan dia teringat terus suaminya, jadi harus disupport sama keluarga, diajak komunikasi, diajak jalan, dan ya kan anak kan tahu tuh orang tuanya senengnya apa. Yang repot itu biasanya kalau anak-anak sudah tinggal sendiri-sendiri gitu ya. Ini nggak tahu ya, ini dia masih tinggal sama orang tuanya apa enggak kita nggak tahu nih Mbak Bella masih tinggal sama mamanya enggak ya. Itu orang tua itu penyakitnya tuh paling banyak kesepian. Kalau dulu ada suami, sekarang kan suami nggak ada. Jadi anak harus lebih deket gitu loh, lebih aktif lagi ya. Perhatikan. Jadi memang untuk Mbak Bella kayaknya harus segera ya membawa ibunya juga mungkin untuk berkonsultasi agar dilihat nih, mudah-mudahan hanya demensia yang ya tadi yang dokter bilang pseudo sementara aja gitu. Ya. Berarti kalau demensia yang pseudo ini akan bisa balik seperti normal atau gimana? Kalau yang pseudo ya bisa, asal kita tangani depresinya ya. Iya.
Ini berarti kan banyak orang yang harus jadi lebih, mungkin jadi berkaca gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan ya ketika orang tua saya dalam kondisi demikian. Baik itu demensia yang pseudo ataupun memang sudah sampai ke demensia yang fix gitu ya. Ini kan kadang yang struggle-nya adalah si caregivernya ini gitu. Karena kan yang main jadinya emosinya ya dok ya. Menghadapi orang tua atau mungkin orang-orang yang pikun. Apa dong yang harus dilakukan dok? Ya kita ya pertama harus lebih sabar. Kita harus lebih sabar, kita cari tahu. Jangan ya misalnya orang tua emosi, anaknya juga maksudnya menjauh. Nah, itu lebih parah. Lebih sulit lagi lebih untuk sulit. mereka ya. Memang untuk menghadapi orang tua yang marah-marah itu kadang-kadang aduh berat ya. Makanya dibawa ke profesional, itu paling penting. Itu paling penting. Iya. Karena ada selain bantuan secara moral, ada juga bantuannya secara istilahnya obat-obatan yang bisa membendung dan ada pantauan dokter di sana ya. Kalau memang dia berat kan kita butuh obat juga ya supaya lebih cepat. Karena kalau terjadi depresi itu kan masalah neurotransmitter itu zat-zat neurokimiawi di otak itu kan berantakan. Jadi harus ya seringkali orang kan ya kita lihat juga ya misalnya ibunya ini gimana sifatnya dulunya. Apa yang dia sukai itu kita kembalikan lagi. Misalnya dia suka jalan gitu ya, dulu ada suami sekarang nggak ada suami. Ya anak ya yang temenin gitu ya, kita temani ya dia dengan hal yang dia suka. Apalagi memori-memori indahnya dengan ya pasangan yang membuat dia cukup kehilangan dan ya akhirnya depresi berat tadi ya dok ya. Iya, yang pasti ini depresi ya kalau jalan ceritanya itu kehilangan, kemudian jadi pemarah, itu kan orang depresi. Udah kayak itu gitu. Ciri khas sekali ya dok. Ciri khas sekali. Karena mungkin belum bisa menerima seluruhnya apa yang terjadi ya dok ya. Dan akhirnya menolak terus dan akhirnya dia benar-benar masuk ke dalam batinnya dan merusak juga. Orang tua itu lebih gampang ya, karena kan kalau masih muda dia misalnya kehilangan, ya dia masih punya temen. Kalau orang tua kan temennya kan lebih sulit ya. Betul sekali. Wah, benar. Ini mungkin harus segera sih, apalagi mungkin di waktu liburan ini adalah momen yang tepat juga ya untuk bisa lebih dekat lagi dan ya lebih sayang dan aware lagi. Kita percaya pasti Mbak Bella juga memberikan yang terbaik untuk orang tuanya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati dan masih membahas tentang pikun bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Leni Gustaman, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, nah tadi saat break ada penelpon dok, tapi memang kayaknya sulit untuk kita hubungi kembali, tapi sudah mengutarakan apa yang ingin dia tanyakan. Jadi beliau adalah perempuan usia 71 tahun, tapi ada kesulitan mengingat dari usia 40. Jadi kalau misalkan untuk mendapat informasi harus didampingi orang lain untuk membantu mencerna dan mengingatkan gitu ya dok. Nah ini kan berarti sudah berjalan 31 tahun. Kita tidak dapat sih informasi lainnya apa gejala atau simptom lainnya. Tapi berarti ini sudah berjalan cukup lama untuk bisa menangkapnya sulit, mencerna dan mengingatnya. Nah kalau dari gambaran ini untuk ini Ibu Herni di Lampung ya yang tadi menelpon, apa yang kira-kira dokter bisa dapat dari gambaran beliau? Tapi kalau dia bisa menelpon sendiri, itu berarti masih bagus ya. Dia bisa. Masih bisa mencerna ya dok? Kalau dari usia 40 dia misalnya pikun, ya pikun maksudnya demensia ya. Sampai 71 rasanya sih dia nggak bisa nelpon sendiri harusnya ya. Cuma untuk gini mungkin ya, ada masalah di otak di mana dia nggak bisa nyimpen gitu kali ya. Di proses itu tadi. Apakah ya? Dia pernah ada trauma sebelumnya? Ada yang seperti itu. Ada pasien saya ya, bukan pasien saya itu depresi, tapi suaminya itu pernah kecelakaan. Kecelakaan ditabrak busway. Dan setelah itu suaminya itu nggak bisa mengingat informasi. Suami karena ada trauma tadi. Ya, jadi akhirnya suaminya nggak bisa bekerja karena apa yang misalnya yang terjadi pagi ini
sebentar ditanyain nggak inget. Sama sekali? Sama sekali nggak inget. Oke. Jadi memang harus didampingi. Nah, mungkin kita Tapi ini harus lihat dulu. bukan jenis demensia rasanya ya, jenis lain. Jenis lain, ada gangguan tertentu yang Iya, memang akhirnya gangguan tertentu. bagaimana pesan itu diterima, diproses dan dipahami, lalu disimpan jadi masalah Iya. gitu ya. Tapi mungkin bukan dalam kondisi ini demensia. Ya, karena kalau demensia itu dia progres ya. Ya, Progres ini sudah 30 tahun loh. betul. Udah lama sekali. Karena ada beberapa penyakit juga seperti kayak tumor otak dan segala macam, itu gejalanya juga bisa terjadi, ada lupa dan linglung dan hilang memori, tapi ketika itu diobati dia lumayan bisa Iya. balik ya. Beda dengan demensia yang akan terus menurun ya dok ya. Ya, sebaiknya sih diperiksa ya. Apa ininya, kalau misalnya kayak demensia yang misalnya Alzheimer biasanya 30 tahun itu kan lama sekali ya. Ya. Harusnya Mungkin di dia titik dia sudah hampir lupa dengan dirinya juga ya dok ya. iya. Ini kalau masih bisa menelpon ya, itu berarti masih. Cuma kemampuan otak untuk menyimpan itu yang bermasalah. Itu Makanya dia. harus didampingi. Dan ini mungkin yang dibutuhkan adalah langsung berkonsultasi ya dok ya, agar bisa mendapat penanganan yang tepat. Dan kondisi ini sebenarnya masih mungkin sekali untuk ada harapan bisa kehidupannya jauh lebih baik ya dok ya. Ya, kalau bisa sih mengatasinya apa yang dia tulis ya, Oke, Dia ditulis. ditulis. Jadi diingat. Karena nanti udah lupa kan, nanti ada catatannya. Ya. Jadi dia harus rajin mencatat. Nah, Kalau memang masih lancar ya mencatat gitu ya. iya, jadi memang ada beberapa hal yang ini bukan cuma untuk yang kondisi Ibu Herni saja yang di Lampung ya dok ya, bisa untuk orang-orang lain yang juga mungkin merasa udah mulai kok saya sering lupa gitu ya, baiknya dicatat. Baiknya Ketika dicatat. mulai dapat informasi catat, jadi kita bisa buka lagi. Iya. Entah nanti kita lupa kapan saya nulisnya, nggak apa-apa, yang penting informasinya ada ya. Oke, Harus dicatat. kira-kira seperti itu Ibu Herni, semoga ini bisa membantu Ibu. Kita harapkan Ibu tahun 2025 nanti jauh lebih mudah lagi menerima informasi kalau sudah berkonsultasi dengan dokter yang tepat. Thank you ya Ibu ya sudah menelpon kami. Oke, dokter, ini masih banyak yang mau aku tanyain, tapi ternyata waktunya sudah sedikit lagi harus berpisah nih dok ya, nggak apa-apa ya, nanti offline aja kita tanya ya dok ya. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga dokter terus sehat dan juga bisa berbagi untuk pemirsa di rumah, dan happy holiday ya dok ya. Baik pemirsa, itu dia perbincangan hari ini. Sudah dicatat semua tips dari dokter kita, semoga bisa membantu Anda untuk punya wawasan lebih dan mengingat juga ya apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus 3W Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.